Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran fikih sudah dimulai ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Untuk hari ini adalah materinya tentang sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah lainnya ya. Ini tentang sholat intizar ya teman-teman ya. Boleh dibuka bukunya teman-teman, buku fikihnya teman-teman ya. Sudah dibuka? Nah, kalau sudah dibuka, buka di halaman 7 teman-teman. Di sini ada sholat intizar ya. Sudah dibuka ya. Oke teman-teman, di sini ada macam-macam sholat sunnah lainnya. Kemarin kita sudah membahas sholat tahiyatul masjid. Nah, yang kedua sholat intizar ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas sholat intizar. Intizar secara bahasa adalah menunggu. Sholat intizar adalah 2 rakaat atau semampunya ya dilaksanakan. Nah, jadi sholat intizar itu dia itu dilaksanakannya 2 rakaat. Nah, itu tidak ada batas rakaatnya teman-teman. Jadi ketika kita masuk masjid, lalu kita sholat 2 rakaat. Nah, ketika kita sudah selesai sholat 2 rakaatnya, terus kita melihat khotib atau imam itu belum ke atas mimbar, lalu kita sebaiknya disarankan untuk sholat lagi ya sampai imam atau khotib itu berada di atas mimbar ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak ada batasnya ya, tidak ada batas rakaatnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat lagi di sini ada hadisnya ya, hadis riwayat Muslim. Di sini dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian ia pergi Jumat, lalu sholat sedapat mungkin, kemudian ia memperhatikan khutbah sampai imam selesai khutbahnya, kemudian ia sholat bersama imam, maka ia akan diampuni dosa-dosanya antara hari Jumat itu dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari ya. Nah, maksud hadis di sini itu, jadi siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian ia pergi Jumatan ya teman-teman, pergi ke masjid. Nah, lalu sholat sedapat mungkin ya, itu disebutnya sholat intizar ya teman-teman. Nah, jadi nggak ada batasnya. Nah, kemudian ia memperhatikan khutbah sampai imam selesai khutbahnya. Jadi kita sebagai makmum itu melihat imam yang sedang berkhutbah itu sampai selesai ya. Jangan bercanda ya teman-teman ya. Disarankan jangan bercanda ya teman-teman ya. Tapi kita fokus terhadap khutbah apa yang disampaikan imam ya. Nah, kemudian ia sholat bersama imam ya sampai selesai ya teman-teman ya, maka ia akan diampuni dosa-dosanya di hari Jumat itu dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Nah, itu hadis riwayat Muslim ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan sebagaimana barang siapa yang mandi di hari Jumat atau mandi janabah lalu ia pergi ke masjid, seolah-olah ia berkurban dengan unta yang besar ya, seolah-olah ia berkurban dengan unta yang besar, unta yang gemuk ya teman-teman. Dan adapun yang kedua, barang siapa yang pergi ke masjid di jam kedua, nah ia seolah-olah berkurban dengan sapi betina. Nah, adapun yang ketiga, barang siapa yang mandi lalu pergi ke masjid di jam ketiga,
seolah-olah ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan yang keempat, barang siapa yang mandi lalu pergi ke masjid di jam keempat, maka ia seolah-olah berkurban dengan ayam, ya, dengan ayam. Nah, dan yang kelima, barang siapa yang mandi pergi ke masjid di jam kelima, itu seolah-olah ia berkurban dengan 1 butir telur ayam, ya teman-teman. Nah, jadi itu diibaratkan seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini sudah jelas teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah jelas Ibu akhiri sampai sini saja ya. Ibu, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.